25. Oke, baik, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Ya, silakan untuk presensi pada pagi hari ini, silakan menulis di kolom chat ya, untuk presensinya. Oke, seperti minggu yang lalu. Baik, oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Baik, sehat-sehat Bu. semuanya. Sehat, Bu. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang bilangan real dan mengulang IFPB, KPK, dan operasi bilangan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan real yang operasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi pagi, silahkan siapkan pertanyaan. Nah, saya di sini adalah kita akan berdiskusi tentang apa yang sudah dipelajari kalian semua. Nah, nanti kita lihat siapa yang masih membutuhkan penjelasan atau mungkin bagian yang mana, dimulai dari yang awal atau monggo silahkan. Ada yang mau ditanyakan hasil dari mendengarkan dan melihat, menyimak video yang sudah saya sampaikan, ada 3 part video ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau enggak, nanti saya yang bertanya. Izin, Bu, boleh minta pembahasan lanjutan dari soal kemarin? Yang mana? Mbak Mardiana, yang soal yang Yang ditugaskan, Bu. yang paling lambat besok minggu itu atau yang mana? Iya, Bu. Oh, bentar. Sebenarnya bukan lebih ke pembahasan ya, maksudnya nanti yang dijawab dalam bentuk apa saja gitu maksudnya. Iya, Bu. Oke, sebentar. Saya buka dulu untuk soalnya. Kok malas? Apa?
Kepala sawit. Udah jangan langsung. Masih? Lah ini loh. Ya elah, aku kedengeran dong. Iya dong. Maaf ya, tadi anak saya nggak tahu kalau saya masih ngajar. Oke. Tugas bilang, oh saya salah. Tugas bilangan real. Yang ini siapa tadi Mbak Mardiana. Yang kalau yang nomor 1 itu nanti Anda menyebutkan definisi dari bilangan rasional itu apa. Sepertinya kemarin sudah kita bahas nih di sini. Ini sudah saya share ke kalian. Kemudian nanti silahkan sebut contoh-contohnya. Kemudian kalau irasional itu kan berarti bilangan yang apa kemarin? Kalau kalian sudah mendengar penjelasannya, menyimak videonya, bilangan irasional kan berarti bilangan real yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Oke, saya ini ya. Sedikit saya jelaskan untuk bilangan irasional. Nah, ini ya kemarin, ini sudah disimak ya, ini di part ketiga ada. Nah, bilangan irasional adalah bilangan, kalau rasional itu dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal, berakhir atau pecahan desimal berulang teratur. Nah, kalau jadi kalau pecahan desimal berakhir atau pecahan desimal yang angkanya berulang teratur itu adalah bilangan rasional. Nah, kalau yang tidak bisa dinyatakan dengan desimal yang tidak berakhir dan tidak berulang teratur, maka ini dinamakan irasional. Kita lihat, kita kalau punya 0,3333, ini kan berulang teratur ya. Nah, ini dia adalah rasional. 0,4555 dan seterusnya. Ini kan nggak berhenti, tapi dia ada yang berulang 5. Ini juga rasional. Tetapi ketika ini kan mana yang berulang? Nggak ada yang berulang, maka ini disebut irasional. Nah, terus bilangan berapa aja sih rasional gitu kan? Nah, kalian bisa mencari akar 2 itu hasilnya berapa enggak? Bisa dinyatakan dalam bentuk A per B enggak? Akar 2. Tidak bisa, Bu. Enggak bisa kan? Tapi kita bisa mencari nilainya dengan menggunakan kalkulator. Kita harus minta bantuan si kalkulator. Coba mana kalkulator saya tadi? Nah, kita coba akar 2 itu berapa? Oh, 1,411142113. Ada yang berulang. Nah, tapi itu berhenti, Bu. Loh, lihat, ini berhentinya itu adalah dibulatkan. Oke, jadi dia bukan berhenti karena memang dihentikan karena si kalkulator ini hanya bisa 14 digit di belakang koma.
Nah, jadi ini hanya pembulatan saja seperti kemarin yang saya sampaikan pi itu loh. Nah, akar 2. Kalau akar 4 kan jelas dia hasilnya adalah 4 di akar. Hasilnya adalah 2. Kalau 3 di akar hasilnya 1,7. Ini sama. Dia juga tidak berhenti. Akar 5 nih, akar 5 ini akar 5. 2,23666. 0 dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya contoh irasional ya kita bisa dengan mudah melihat bahwa akar bilangan prima. Akar bilangan prima. Akar bilangan prima itu adalah bilangan irasional. Karena bilangan prima kan hanya bisa dibuat menjadi pemfaktoran 1 kali dirinya sendiri kan. Nah, maka dia nggak bisa dicari dalam bentuk bilangan jadi bilangan rasional akarnya hasilnya. Gitu. Nah, cuma permasalahannya adalah nah di sini saya tambahkan penjelasannya. Oke, saya tambahkan penjelasannya. Tadi kan 0,333 kok bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B? Caranya bagaimana? Gitu ya. Kita bisa gini caranya. Kita misalkan A itu adalah 0,333. Kemudian 10A itu adalah 3,333. 10A hanya 0,3333. Kita kurangkan. Di sini jadi 9A, di sini jadi 3A-nya adalah 3/9 atau 1/3. Nah, ini tujuannya kenapa kita manipulasi dengan A dengan 10A, kita itu mau menghilangkan ininya di belakang komanya. Nah, gitu. Jadi ternyata benar bahwa 0,333 dan seterusnya itu sama dengan 1/3. Kita bisa cari seperti ini. Kita punya lagi 0,5222. Bisa nggak kita jadikan sebagai bilangan rasional? Ini ada yang berulangan loh. Oh ya, berarti ini adalah rasional. Rasional. Terus seperti apa pecahannya? Nah, kita misalkan A-nya adalah langsung 10A saja supaya 2-nya di belakang. Berarti kan 5,222. 2, ya kan? Kemudian 100A itu sama dengan 52,222 dan seterusnya. Sekarang kita kurangkan 100A dengan 10A. Kita kurangkan dengan 5, nah, ini tujuannya sama. Mengeliminasi si si 222-nya itu yang berulang itu. Nah, jadilah ini 90A. Ini hilang kan? Jadi tinggal 52 dikurangi 5. Berapa? 47 ya? 47. Berarti A-nya adalah 47/90. Oke, jadi seperti itu. Oke, gitu. Untuk bilangan irasional. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, bilangan irasional? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke.
Baik, kemudian soal yang kedua. Kok salah. Bentar. Soal yang ketiga, bagaimana menjelaskan konsep pecahan untuk anak SD? Oke, konsep pecahan untuk anak SD. Oke, kita lihat. Nah, ini kan sudah ya, kemarin sudah dijelaskan juga di video dengan jelas itu. Nah, pecahan itu boleh kita lihat bagian dari keseluruhan. Nah, bagian dari keseluruhan atau dia sebagai pembagian, gitu ya. Nah, bagian dari keseluruhan, kita lebih baik menggunakan lingkaran atau ini. Nah, tapi lebih baik gunakan ini. Kenapa? Karena nanti bagiannya itu jelas. Karena kalau kita pakai persegi panjang, kita bagi jadi 4 kan bentuknya tetap persegi panjang. Cuman baginya memang lebih mudah sih. Tetapi bentuknya tetap persegi panjang. Kalau ini kita bagi 4 kan bentuknya sudah berbeda. Nah, ini 1 dari 4. Boleh kita lihat sebagai 1/4. Kalau nanti 2, berarti ini 2/4. 2 dari 4. Nah, itu. Nah, kalau dia ini yang awal itu memang lebih baik dengan bagian dari keseluruhan. Ya, bagian dari keseluruhan. Kalau pembagian yaitu sudah kelanjutannya, dia sudah paham dengan konsep pecahan, boleh kita buat sebagai pembagian. Bahwa 1/4 itu sama saja dengan 1 dibagi 4. Jadi ada 1 bagian, kemudian kita bagi 4. Nanti masing-masing dapat berapa, kan gitu. Ya, masing-masing dapat 1/4. Kita punya 2 bagian, kemudian kita bagi 4, masing-masing dapat berapa? Masing-masing dapat 2/4. Jadi pecahan sebagai hasil dari pembagian itu juga boleh. Gitu. Gitu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah 31 yang gabung, 30 orang yang gabung. Ada yang mau ditanyakan? Di tempat saya kok laptopnya agak lambat dikit ini. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Oke. Nah, sekarang saya yang balik nanya nih. Soal yang ketiga kan ini. Penjumlahan dan pengurangan. Aturannya seperti apa? Oke. Bentar. Ketika saya balik lagi ke PowerPoint-nya. Oke. Nah, di penjumlahan itu kan kita punya aturannya ini ya memang. A per C, A per B ditambah C per D, AD ditambah BC per B kali D. Nah, ketika penjumlahan, kita memang lebih baik mengajarkannya adalah penjumlahan dan pengurangan, itu dengan bentuk pecahan yang senilai. Kok senilai? Dengan penyebut yang sama.
Kenapa? Karena pada intinya adalah proses penggabungan seperti yang saya sampaikan di dalam video ya. Jadi ketika saya punya 1/5 ditambah 2/5. Berarti kan kita menggabungkan 1/5 dengan 2/5. Ternyata kita punya 3 bagian dari 5 bagian atau 3/5. Ini kan kalau kita satukan, itu kan berarti kita punya 1/5. Kemudian yang 2/5 kita letakkan di sini. Hasilnya adalah 3/5. Nah, itu konsep awalnya seperti itu dulu. Nah, kenapa bisa hanya pembilangnya? Nah, nanti kan ketika kita punya lagi 1/3 ditambah 2/3, itu kan ternyata kita hanya menghitung ininya saja toh. Nah, yang mempengaruhi ini, kotak-kotak ini siapa? Ini yang mempengaruhi adalah si pembilang. Maka ketika kita menambahkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya tinggal menambahkan pembilangnya saja. Karena kita hanya menambahkan bagiannya. Nah, oleh karena itu, ketika kita punya 2/3 ditambah 3/4, ya kita harus menyamakan penyebut. Oke, silakan. Sudah menyiapkan pensil, kertas dan pulpen kan pastinya karena kalian mau mencatat. Coba dikerjakan 2/3 ditambah 3/4 itu bagaimana? Silakan. Oke, sudah? Sudah? Coba ditunjukkan di layar. Di kamera, boleh. Coba saya lihat siapa yang mau menunjukkan. Tak stop share dulu. Mbak Aulia, sepertinya sudah selesai. Coba didekatkan. Saya bisa melihat nggak ya? Oke, Mbak Aulia. Kelihatan sih. Oke. Mbak Francisca nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi disamakan jadi per 12 ya. Oke. Siapa lagi yang coba mau dilihatkan? Mbak Francisca, ya nggak apa-apa, udah presensi, oke. Mbak Karunia, coba seperti apa ditunjukkan.
Mbak Karunia. Oke. Oke, ya gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Karunia. Sama-sama, Bu. Oke, Mas Pratama. Coba. Maaf Bu, lagi di luar. Oh, lagi di luar. Oke. Baik. Oke, siapa nih yang mau menunjukkan? Oke, nah ya, Mas Ginanjar. Oke, mungkin masalah jaringan juga. Oke, nggak masalah. Jadi kita lihat. Oke, tadi kan berarti tadi kalian mengerjakannya kan begini. Dua per 3 tadi berapa ditambah berapa tadi? 3/4. 3/4. Jadikan per 12 ya tadi. Jadi di sini 3 kali 4, di sini 4 kali 3 gitu kan. Di sini 2 kali 4, berarti di sini 3 kali 3 gitu kan. Berarti 8 per 12 ditambah 9 per 12. Gitu ya. Hasilnya adalah 17 per 12. Gini. Iya, Bu. Iya, Oke. Bu. Hasilnya adalah 17 per 12. Oke. Ya. Misalkan kalau mau pakai kotak-kotak begini. Misalkan kita punya 2 per 3. Oke. Ya, ini. Terus yang satunya adalah 3 per 4. Mau kita tambahkan. Mau kita tambahkan. Nah, 2 per 3 dengan 3/4 kalau kita gabungkan susah ya. Beda dengan yang tadi kan mudah. Jadi, supaya sama-sama jadi perempatan, oke lah ya, kita jadikan perempatan. Ini cara yang pertama, atau boleh juga dengan cara gini. Tadi kan gini. Nah, perempatannya boleh kita buat ini. Gini. Nah, perempatan gini. Nah, boleh juga perempatannya kita buat horizontal. Nah, ini kan sama-sama supaya lebih kelihatan, gitu kan. Jadi, yang ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kan jadi 8 per 12. Yang di sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini juga jadi 8 per 12. Nah, yang di bawah, karena dia perempatan kan mau dijadikan, mau lihat pertigaan. Nah, ya udah, supaya ini masing-masing kita bagi 3.
Atau boleh juga dengan begini. Tadi kan gini. Terus kita buat melintang juga. Tiga. Nah, yang ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini dia ada 9/12. Yang di sini ini juga 9/9, jadi 9/12. Nah, baru kemudian ini karena sudah sama besarnya, boleh kita gabungkan karena sudah sama besarnya. Jadi 8/12 dengan 9/12 kita gabung, kita hitung jadi 17/12. Nah, di sini juga kelihatan bahwasannya tadi ketika kita kenapa kok jadi 3 kali 4? Ya karena yang tadinya hanya dibagi 3 bagian, karena kita ingin sama dengan bawahnya, di sini kita bagi 4 lagi, kita kotai lagi 4/4, sama artinya dengan mengalikan 4. Yang di bawah, yang tadinya cuma 4 kotak, kemudian kita beri vertikal 3, ini kan sama aja dengan mengalikan 3. Nah, jadi kenapa penyebutnya menjadi hasil perkaliannya. Nah, itu kan sebenarnya karena itu. Nah, yang atas kan juga mengikuti, karena dikali 4, ya atasnya juga dikali 4, karena bawahnya kali 3, atasnya juga dikali 3. Nah, jadi ini adalah penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Kuncinya adalah menyamakan penyebut. Kenapa harus disamakan? Karena kalau diilustrasikan bagiannya ini harus sama. Supaya bisa dijumlahkan, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang konsep penjumlahan, bahwa ketika penjumlahan itu adalah menjumlahkan sesuatu hal yang sama, menggabungkan. Nah, kalau besarnya beda kan kita nggak bisa menggabungkan. Nah, ini kan sudah besarnya sudah sama. Ini kalau gambarnya bagus kan besarnya sama. Nih kebetulan gambarnya nggak oke ya, jadi nggak kelihatan sama gitu. Nah, begitu pula dengan pengurangan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Ulia. Sebenarnya yang betul itu kalau misal di dalam pecahan, kita harus menyederhanakan dahulu nggak sih Bu? Contohkan itu 17/12. Nah, apakah yang betul itu harus lebih disederhanakan lagi atau enggak? Soalnya di setiap guru berbeda Bu, jadi saya masih bingung. Terima kasih. Oke. Untuk menyederhanakan atau tidak, sebenarnya memang lebih baiknya kita bentuk dalam pecahan yang bentuk yang sederhana. Kalau ini kan bentuk sederhananya adalah 17/12 itu berarti kan 12/12 ditambah 5/12 gitu kan? Atau 1 ditambah 5/12. Yang kemarin kalau di dalam video kan ada pecahan campuran ya, nanti bisa dicek lagi. 1, 5/12. Boleh jadi seperti ini. Jadi tapi kalau anak-anak menjawab seperti ini, ketika soal kalian adalah soal uraian, ya jangan disalahkan. Kecuali kalau ada tambahan dalam bentuk yang paling sederhana. Bahkan ini pun sudah bentuk sederhana sebenarnya. Sederhana kan? Pembilang dan penyebutnya, cuma dia bukan pecahan campuran. Tetapi kalau di pilihan ganda, nah itu kan beda lagi. Tapi kalau di soal uraian, harusnya ini tetap dibenarkan. Kecuali kalau memang diminta ke dalam bentuk yang paling sederhana, atau kalau misalkan melebihi dari 1 dalam bentuk pecahan campuran yang sederhana. Pecahan campuran yang paling sederhana. Nah, itu baru seperti itu. Jadi apakah harus disederhanakan atau tidak? Ya tergantung maunya pertanyaannya gitu kan. Maunya sih soal. Tetapi ketika tidak ada
keharusan untuk menyederhanakan, jangan sampai menyalahkan anak ketika menjawab itu. Gitu Mbak Aulia. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, pengurangan hampir sama ya. Nah, sekarang ini kan pengurangan. Nah, nanti kalau yang KPK, kenapa harus KPK? Karena sebenarnya, karena ini perkalian, pada prinsipnya adalah kita mencari bilangan yang habis dibagi oleh 3 dan 4. Pada prinsipnya kan seperti itu. Supaya kita memperoleh yang sederhana, berarti kita harus pada prinsipnya kan kita mencari yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 4. Kalau mau mencari bilangan yang terkecil, ya berarti harus dengan cari bilangan terkecil yang bisa dibagi 3 dan 4. Nah, kalau diingat KPK, berarti kan mencari bilangan positif terkecil yang dapat dibagi keduanya. Nah, artinya itu adalah KPK. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjelaskan tentang pecahan dengan penyebut yang berbeda dan harus menggunakan KPK, ya KPK-nya harus sudah bisa dulu. Makanya pecahan kan operasi pecahan di kelas 4 ada, di kelas 5 ada ya, karena di kelas 5 lebih kompleks lagi ketika anak-anak di kelas 4 sudah belajar FPB dan KPK. Nah, nanti bentuk pecahan yang sederhana itu yang seperti apa? Oh, yang pecahan dengan pembilang dan penyebutnya FPB-nya adalah 1. Nah, itu yang membuat bahwa FPB dari dua buah bilangan itu pasti ada paling tidak 1. Oke. Ini ya, pengurangan sama. Nah, sekarang kita ke perkalian. Ada yang bisa menyampaikan kenapa kok di perkalian itu pembilang kali pembilang, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kenapa ya kok seperti itu? Kita ngomong ke anak-anak gimana? Kenapa harus mengerjakannya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut gitu? Kalau ada yang tanya, kalau anak-anaknya nggak tanya sih aman ya, sudah kalian kasih tahu, wes menerima gitu. Kalau ada anak yang bertanya gitu, jawabannya bagaimana? Gimana? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Oke, jadi gini, kita menjelaskannya, jadi misalkan kita punya 4 kali 1/3, artinya apa? Ada 1/3 sebanyak 4, ya kan? Karena dia adalah penjumlahan yang berulang, jadi ini hasilnya adalah 4/3. Kalau 1/3 kali 4, berarti 4-nya sebanyak 1/3 atau 4-nya dibagi 3. Gitu kan, jadilah 4/3. Jadi kita punya 4 kotak, terus 1/3 kali 4. Oh ya, masing-masing kita buat 1/3, jadi sebenarnya hampir sama sih. Nah, 1/3-nya dari 4 kan cara mudahnya gini, jadilah ini adalah 4/3, karena ini 1/3, 1/3, 4/3. Nah, kalau kita punya ini 2/5 kali 3/4, bagaimana dong? Berarti 3/4-nya ada sebanyak 2/5. Jadi kita punya 2/5
5 ini sudah ada ya, di video sudah saya jelaskan juga. Jadi kita punya 2/5. 2/5 ini mau kita lihat sebanyak 3/4-nya. Caranya bagaimana? Ya caranya kita harus membagi menjadi 3/4. Nah, berarti kan ini 3/4, 2/5 kita ambil 3/4-nya kan berarti ini. Berarti ini adalah 3/4 ini. Oke, 2/5. Jadi 3/4 dengan 2/5, kita teruskan aja. Berarti 2/5 kali 3/4 berarti 3/4-nya sebanyak 2/5. Berarti kan gini. Artinya kita hanya melihat yang ini aja. Karena ini 2/5 dari 3/4. 2/5 dari 3/4. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya kasih warna yang lain supaya kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini berarti ada 6 dari 20. 6 dari 20. Oke, nanti kita punya lagi misalkan 1/1 atau gini. Berapa ya? 3/5 dikali 2/3 gitu aja. Berarti kita punya 2/3. Berarti ini ada sebanyak 2/3. 2/3 kita mau ambil sebanyak 3/5 karena 3/5 dari 2/3. Nah, kita pilih bagi 5. 3/5 yang mana? Yang ini. Nah, ini 3/5. Nah, berarti hasil perkaliannya mana ya? 3/5 dari 2/3 itu yang ini. Nah, itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti 6 dari 15. Nah, di sini terlihat bahwa hasil perkalian itu kan selalu kotak yang terbaik, yang terarsir 2 kali, yang kecil ini. Nah, untuk mendapat yang ini, itu kan yang diperhatikan adalah, yang menentukan adalah si pembilang. Karena di sini tadi 2, di sini 3. Di sini 2, di sini 3. Ini kan yang menentukan adalah si pembilangnya. Kemudian per kotak yang besar. Kotak yang besar itu yang menentukan adalah penyebutnya. Karena di sini ada 3, di sini 5, di sini ada 5, di sini 4. Nah, jadilah bahwa ternyata ini ketika seperti ini itu adalah pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Di sini juga gitu, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Nah, itu kalau kita mau menunjukkan kenapa pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut, gitu ya. Oke, ada sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, kita lanjut ke pembagian. Nah, di dalam pembagian itu kan kalian tahu bahwa ini adalah misalkan kita punya 2/3 dibagi 1/3/5 gitu aja. Berarti kan kalian ngitungnya pasti 2/3 kali 5/3. Gitu ya. Nah, kenapa kok dikalikan kebalikannya? Kenapa dikalikan kebalikannya? Sebenarnya di dalam bilangan real itu ada yang dinamakan inverse perkalian. D per C ini adalah inverse perkalian dari C per D. Kenapa? Karena ketika C per D dikalikan D per C, hasilnya identitas. Jadi ini adalah inverse perkalian. Atau dia dinamakan kebalikan. Nah, kalau ini dinamakan identitas perkalian. Nah, gitu. Nah, jadi kita itu di dalam bilangan rasional itu kita punya inverse perkalian. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dirunut itu ya, jangan, ya pokoknya 2/3 dibagi 3/5 itu kalikan dengan kebalikannya. 2/3. Nah, gini. Kita kan kok dibagi 3/5 ya? Kok susah ya kalau dibagi 3/5 tuh caranya gimana ya? Bolehlah ya 3/5-nya saya jadikan 1, ya silahkan. Berarti kalau mau dijadikan 1 harus dikalikan kebalikannya. Karena yang di sini dikalikan kebalikannya, yang di sini juga dikalikan kebalikannya. Nah, ini sebenarnya bisa dari sini nih lihatnya. 2/3 dibagi 3/5. Nah, kan rumit nih pecahannya. Nah, biar ini tuh jadi 1, yo ini tak kalikan 5/3. Nah, maka di sini juga harus kalikan 5/3. Ini sebenarnya sama. Nah, ini kan jadi 2/3 kali 5/3 dibagi 1. Ya enggak? Nah, akhirnya karena dibagi 1 kan ya udah nggak usah ditulis. Jadilah 2/3 kali 5/3. Nah, yang ini kan juga jadi sama dengan 2/3 kali 5/3 per 1. Ya udah sama dengan 2/3 kali 5/3. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak serta-merta muncul ya. Pokoknya dikalikan kebalikannya gitu. Nanti kalau ditanya anak-anak, kok bisa ya dikalikan kebalikannya? Udahlah percaya aja. Ya, jangan seperti itu. Kalian sebagai guru harus tahu, oh ternyata dikalikan kebalikannya itu tidak langsung ujuk-ujuk muncul gitu ya. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi ternyata karena prinsip inverse perkalian yang tadi. Mana tadi? Kok hilang? Nah, inverse perkalian yang ini. Gitu. Gitu ya. Nah, kalau pakai kotak-kotak tadi bisa juga nggak, Bu? Bisa kita tunjukkan pakai kotak-kotak tadi, tapi yang sederhana dulu. Yang sederhana bagaimana? Jadi sederhananya gini. Misalkan kita punya... Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya kemarin sebenarnya di video udah ada sih ini, tapi kan pakai A per B, C per D gitu ya. Nggak pakai angka ya, pakai huruf gitu ya. Nah, misalkan kita punya 4 dibagi berapa ya? 3 aja deh. 3 dibagi 3/5. Oke. 3 dibagi 3/5. Berarti kita punya 3 kotak. Masing-masing kita karena dibagi 3/5, berarti masing-masing kita
bagi 5. Kenapa? Ingat, ketika kita punya 6 dibagi 2, itu kan artinya ada berapa 2 di dalam 6, gitu kan? Karena kan kita mengambil 2 berapa kali? Oh, ternyata 3. Berarti ketika 3 dibagi 3/5, itu kan pertanyaannya ada berapa 3/5-an dalam 3. Kan gitu. Nah, 3/5 kan berarti ini kita 1. Berarti kita punya 1 nih 3/5. Karena ini kan tadi 3 terus kita bagi 5/5. Terus kemudian ada 2. Terus kemudian ada 3. Terus kemudian ada 4. Terus kemudian ada 5. Oh, ternyata 5. Ternyata ada 5 3/5-an. Oh, gitu. Ini kan sebenarnya sama ketika kalian mengerjakan 3 kali 5/3. Itu kan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, seperti ini berarti kan sebenarnya apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kenapa kok dikali kebalikannya ini juga kelihatan? Kenapa? Karena kan sebenarnya kan kita punya 3 kotak nih tadinya. Kita bagi 3/5. Lah kok kita tuh malah nambahi kotak lagi. Walaupun menjadi lebih kecil kan jadi kotaknya jadi banyak. Kotaknya itu kita masing-masing kita bagi 5/5 kan sebenarnya kita sedang melakukan 3 kali 5. Ya kan? 3 kotak kita bagi, kotak-kotaknya jadi 5. Terus kemudian diambil 3/3. Ambil 3/3. Berarti kan 3/5 dibagi, setelah kita mengalihkan 5, kemudian kita bagi 3. Nah, ini kan sama nih. Nanti kalian coba lagi yang lain seperti itu. Jadi, ini secara ilustrasi juga. Kalau tadi kan secara, kalau mereka sudah bisa yang kebalikan, bisa diajak berhitung itu. Tapi kalau secara ilustrasinya, kenapa kok malah jadi dikali penyebutnya terus dibagi pembilangnya kan sebenarnya, karena kan dikalikan kebalikannya, itu kan karena kita sedang nambahi kotak-kotak supaya kita bisa mengambil 3/3 yang tadinya 3, kita kalikan 5, kita ambil 3/3, kita bagi 3. Nah, ini juga sebagai salah satu ilustrasinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Belum, Bu. Belum. Oke. Nah, jadi terus pertanyaan selanjutnya itu adalah tentang persen ya. Persen itu adalah per 100. Per 100. Per 100. Oke, saya ini lagi. Jadi persen itu adalah per 100. Oke, jadi satu orang yang nanya jawabannya jadi panjang ya karena jadi semuanya, jadi kan pertanyaannya tadi kan. Nah, ini pecahan campuran yang tadi yang ditanyakan, kemudian persen. Nah, ini persen itu adalah per 100. Nah, kalau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari nanti bisa ke diskon. Jadi misalkan, ya kan, diskon di toko. Tokonya diskon 20% gitu kan. 20%. 20% itu artinya apa sih? Oh, 20/100. 20/100, nanti boleh disederhanakan, boleh juga langsung dikalikan. Misalkan 20% dari 50 itu berapa? Berarti kan 50, 20%-nya ya sudah. Berarti kan kalau 20% dari 50, nah ini kata dari, ini kan artinya dikali. Berarti kan 20% kali 50, berarti kan 20/100 dikali 50.
ya udah pakai teknik perkalian tadi. Maka di sini penjelasan di dalam slide ini pun juga urut. Kenapa ya? Kalau menjelaskan di anak-anak juga urut begitu. Jadi persen dijelaskan ya setelah anak-anak memahami perkalian, pembagian, konsep pecahan, barulah kemudian ke persen. Karena nanti ini sudah menjadi teknik perhitungan. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Lagi, nah udah tuh, udah dibahas tuh semuanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Minggu depan kita uji kompetensi. Nah, kita kan jatahnya ini sampai jam 11 aja ya, karena ini kan bulan puasa kan memang dikurangi 10 menit. Jadi kan kalian berkurang setengah jam. Tadi sudah dimulai dari jam 9, berarti kan selesainya jam 11. Tadi kan kalian belajar mandiri dulu. Oke, supaya tidak terlalu lama juga kalian mengambil kuota untuk Zoom-nya. Nah, minggu depan kita akan uji kompetensi. Nah, di dalam uji kompetensi itu materinya dari awal sampai akhir. Nah, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, tapi belum bisa ditanyakan pada saat virtual meeting ini. Nanti silahkan sampaikan di grup. Di grup aja. Saya malu ya Bu, kalau di grup mosok kayak gitu ditanyakan, nggak usah malu. Siapa tahu temenmu itu juga cuma malu, mau tanya. Nanti kalau malu semua kan nggak ada yang tanya, nggak ada yang paham. Gitu ya. Jadi supaya saya juga menjelaskannya, siapa tahu ada teman yang tanya, nanti kalian bisa teman yang lain yang jawab, atau bisa jadi saya yang jawab. Jadi kan jadi paham dari materi awal sampai akhir. Nah, silahkan nanti itu kapanpun, tidak hanya di jam perkuliahan, khusus untuk ini persiapan uji kompetensi. Jadi begitu ada pertanyaan, sampaikan. Bu Budi nggak langsung jawab, ya mungkin saya pasti tidak bisa langsung jawab, tapi nanti insya Allah akan saya jawab. Nanti kalau ada teman lain yang bisa jawab duluan, silahkan nanti akan saya konfirmasi jawaban temannya itu udah oke atau belum. Nanti boleh pakai coretan kertas di foto, atau terus ditambahi voice note, atau boleh juga di video singkat. Tadi di video singkat yang sederhana aja, jadi nulis sambil di video pakai HP kemudian dikirim, itu kan juga bisa. Jadi bisa diskusi di sana selanjutnya. Kemudian minggu depan akan saya share soal uji kompetensi melalui Google Classroom atau melalui e-learning? Google Classroom aja, Bu. Oke, melalui Google Classroom, Bu. Classroom. Oke, baik. Nanti melalui Google Classroom, waktunya adalah 24 jam. Kalau misalkan saya share pukul 7 pagi, besok Kamis, paling lambatnya adalah 7 pagi di hari Jumatnya. Gitu ya. Dan diharapkan kerja mandiri. Jadi supaya saya tahu kalian sudah paham sampai mana. Nanti kalau bagi yang belum kan berarti kan saya harus mengulangi dulu sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya. Gitu. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Soalnya berapa besok, Bu? Oh, soalnya berapa? Mau berapa? Belum saya buat. Yang jelas dari Banyak-banyak, awal sampai akhir. Oke, nggak banyak-banyak kok. Enggak sih, paling enggak sampai 10. Enggak akan Tapi sampai. jangan bercabang, Bu. Cabangnya Sedikit bercabang ya, Bu. Tidak usah rumit-rumit ya, Bu. Oh, enggak. Yang sudah dipelajari, yang sudah pernah kalian kerjakan, nanti itu yang akan saya ujikan, gitu ya. Paling dengan ini yang berbeda. Maksudnya kalau pertanyaan soal ya dengan agak berbeda sedikit, tapi sebenarnya itu sudah kalian kerjakan, pasti sudah saya sampaikan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak? Kalau tidak Belum ada, ada. oke, kalau belum ada diakhiri ya. Nanti bisa lanjut diskusinya di grup ya. Oke, ntar ini saya dokumentasikan dulu ya. Kalian mau buka kamera enggak? Enggak juga enggak apa-apa. Mungkin tadi soalnya lupa enggak pakai ini Bu, soalnya buru-buru, kerudungnya belum dipakai gitu ya, enggak apa-apa. Oke. Saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3.
Oke, sebentar. Oke, halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, ada yang ikut di halaman pertama, ada yang ikut lagi di halaman kedua. Baik. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Nanti kita bisa lanjut diskusi di WA Group. Dari saya, oke, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup perkuliahan kita hari ini, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa cukup. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.